Musolani. Sudah keluar? Ucok, Hadir. Dalsin, Hadir. Asfi, Ilman, Edison, Giovan, Ganduk, Navia, Iteng, Jemali, Jelita, Pantur, Vanessa, Sufiani, Aska, Lopez, Oswan, Karok, Maranatha, Arden, Bamun, Skolastika, Bambang, Ardo, Jantung. Ini hadir semua ya? Atau ada belum sebut namanya tadi? Ada semua toh? Oke. Sudah berdoa? Sudah? Mana ketua kelas nih? Nah, adik-adik hari ini kita akan mempelajari materi IPA dengan tema mendengar karena mimpi dan mendengar karena saya. Hari ini kita akan belajar tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Tetapi pada pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada bunyi. Melihat karena cahaya. Oke. Sekali yang satu mas kali itu ada video. Nanti kalian boleh beli sebentar. Jangan ribut, ini volumenya diteruskan. Jangan tolak kiri kanan, perhatikan di sini. Buku yang pulpen lepas dulu nanti ada cara dibacakan. Perhatikan di sini. Kita kan tadi belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Siapa yang tahu lagu Abang Bukan Bakso Mari-Mari Seru? Nah, kita nyanyi lagu itu, tetapi dalam bentuk yang lain ya. Maksudnya itu nada gitu. Tapi kita nyanyi dalam bentuk sifat-sifat cahaya ini tadi. Sabar. Berdiri saja.
Yang kedua, kalian mampu atau dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Nah, yang pertama ini adik-adik, yang kalian dapat mengidentifikasi sumber-sumber cahaya. Maksud dari tujuan pembelajaran yang pertama ini, kamu dapat mengidentifikasi setelah pembelajaran ini selesai nanti. Poli pembelajaran selesai, kamu dapat mengidentifikasi atau dapat menemukan nilai-nilai sumber cahaya. Oke? Nilai-nilai sumber cahaya dan apa saja yang termasuk dalam sumber cahaya. Yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Nah, kuliah pembelajaran contoh, ibu sudah menjelaskan. Habis itu nanti ibu suruh kamu untuk melakukan percobaan sendiri di depan. Oke? Sudah bisa ya? Sudah. Atau yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, yang pertama yaitu adik-adik pengertian dari cahaya. Ibu mau tanya, siapa yang pernah melihat cahaya sini? Apa yang kamu lihat dari cahaya? Saya mendapat lurus. Cahaya melalui lurus. Apa lagi? Saya bisa dipantulkan. Dapat dipantulkan. Apa lagi? Saya bisa digunakan. Bisa digunakan. Oke. Jawaban dari adik-adik semuanya sangat benar. Tapi yang ibu tanya tadi adalah apa yang kalian lihat dari cahaya, bukan sifat-sifat cahaya. Yang adik-adik jelaskan atau jawab tadi itu termasuk dari sifat-sifat cahaya. Oke, ibu mau tanya lagi. Apa yang kamu rasakan atau yang kamu lihat ketika di malam hari tidak ada cahaya? Apa yang terjadi? Gelap. Atau terang? Tidak ada cahaya atau tidak terang di malam hari? Tidak ada lampu, tidak ada sinar, tidak ada bintang, tidak ada bulan, pokoknya terang semua penerangan. Tidak ada. Apa yang terjadi? Gelap. Oke. Jadi adik-adik, cahaya itu adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombangnya sekitar 300 hingga 756 meter. Ya, jadi cahaya itu adik-adik sangat dibutuhkan sekali untuk kita ya. Kamu bayangkan ketika di malam hari tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada lilin dan sebagainya, alat penerangan lainnya tidak ada. Yang terjadi yang gelap gulita. Kamu bisa beraktivitas tidak malam pada malam hari ketika tidak ada cahaya? Tidak. Oke, atau kamu bisa makan pada saat malam hari? Ini buat timang lampu kan cangkingan. Bisa? Tidak toh? Nah, jadi manusia tidak terlepas dari cahaya. Oke. Jadi adik-adik, sumber-sumber cahaya itu ada dua. Sebentar baru catat ya. Nah, dari di sini. Sumber-sumber cahaya itu ada dua. Yang pertama yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Maksud dari sumber-sumber cahaya udah main asal cahaya. Ya, ada dua toh. Yaitu yang pertama tadi cahaya alami dan cahaya buatan. Perhatikan di sini. Sumber cahaya alami itu adik-adik, sumber cahaya yang ada tanpa adanya bantuan manusia. Ya, jadi manusia tidak terlibat dalam itu. Apa contohnya? Sumber cahaya alami yang Matahari. bintang, matahari, apa lagi? Bulan. Dan Bintang. Oke. Kenapa matahari, bulan dan bintang termasuk dalam sumber-sumber cahaya alami? Karena matahari, bulan dan bintang tidak terbuat dari Adanya tanpa bantuan dari manusia. Oke, ada yang lain? Kenapa matahari, bulan dan bintang itu termasuk dalam sumber-sumber cahaya alami? Kenapa? Ada lagi? Tidak ada? Oke, yang kedua yaitu sumber cahaya buatan. Nah, maksud dari sumber cahaya buatan ini adik-adik, jadi dia itu ada karena adanya bantuan dari manusia. Contohnya apa yang dibuat oleh manusia? Lampu. Pintar. Lampu apa? Lampu pelita. Lilin. Apa lagi? Api toh, api, senter, dan masih banyak. Api, lampu motor, lampu pelita, api, senter, dan masih banyak contoh cahaya buatan lainnya ya. Lilin. Itu mata ya. Jangan kamu sudah lupa lagi. Apa maksud dari sumber cahaya buatan tadi? Coba Ben. Sumber cahaya buatan. Yang terbuat dari bantuan manusia. Sumber cahaya yang adanya karena adanya bantuan dari manusia. Manusia. Kalau sumber cahaya alami dari apa maksudnya?
sekali cahaya dapat merambat dulu saya. Coba kamu berdiri. Pada dekat. Coba lihat. Apa yang terjadi? Terang toh. Tapi kalau itu ditanamkan. Oke, pintar, tepuk tangan. Tepuk salut dulu, Fen. Tepuk salut. Tiga orang masuk ke depan. Ardo, habis itu Aska, sama Uci. Masuk ke depan. Cepat. Paling boleh lah. Coba tunggu sekali, rasakan. Kalian ini apa? Sabar. Coba lalu itu. Apa yang terjadi? Cahaya. Apa lagi? Yang kedua yaitu sifat saya yang kedua apa? Cahaya bisa dipadukan. Cahaya bisa dipadukan. Pintar semua. Dapat dipadukan. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini gambar dari cahaya merawat lurus. Oh, itu mana tersuwuk? Kita. Kita ya. Itu contoh cahaya merawat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat Dipantulkan. Apa maksudnya cahaya yang dapat dipantulkan? Apa? Matahari bisa dipantulkan. Cermin, jendela. Oke, berarti di sini. Jadi adik-adik, ketika cahaya mengenai permukaan benda, sebagian cahaya akan dipantulkan. Ya. Jadi pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan datar, misalnya cermin. Jadi ibu ada bawa cermin di sini. Coba pilih maju ke depan. Kita bisa lihat cermin mereka tahu semua sekolah. Pakai bedak, sisir buku. Dalam cermin toh? Oke, Fain, apa yang kamu lihat dari cermin? Apa yang kamu dapat mengerti dari sini? Muka sendiri. Oke, tepuk tangan dulu, Fain. Muka saya toh. Sementara dia tonton cermin makin terang aku nih. Dia mungkin toh. Dia yang bukan cermin, maka yang nampak di situ juga. Buat di sini. Jadi adik-adik, jadi ini contoh dari cahaya dapat dipantulkan tadi. Ya, nah kita mulai ramai itu dulu. Tidak mungkin kita enggak. Nah, coba kamu bayangkan ketika di malam hari tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada api dan alat penerangan lainnya. Mereka bikin kaca lalu cermin. Kita kan akan melihat. Apa toh? Jadi kita dapat melihat cahaya kita itu dipantulkan karena adanya cahaya. Oke, sudah paham ya? Jadi ini contoh. Pakai di sini. Oh, ini contoh cahaya dapat dipantulkan. Ini bagaimana? Dalam cermin.
cenderung membesar. Nah, adik-adik, jadi ini contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Oke, siapa yang di sini pernah suruh orang tua putar kopi, putar teh, yang lebih jelas? Putar teh itu. Nah, apa yang dapat gampang maju dari gelas itu? Coba kita lihat lagi, misalnya pada malam hari lagi, tidak ada sinar matahari, tidak ada lampu, tidak ada api, tidak ada lilin, dan alat penerangan lainnya. Terus kamu punya mama kasih kamu untuk putar kopi atau putar teh ya. Apakah kamu dapat lihat kalau cahaya itu dapat dibiaskan? Iya. Tidak toh? Iya. Kamu dapat melihat sendok bento, koerpan, koetan. Karena apa? Adanya cahaya. Cahayalah yang membantu kamu untuk melihat perubahan. Oke? Sampai sini paham? Paham. Yang keempat yaitu cahaya bisa diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Maksud cahaya dapat diuraikan apa? Apa maksudnya cahaya dapat diuraikan? Nah, tidak ada yang bisa? Tidak. Ya, berarti di sini kamu haya. Kuliah, ini masih pagi. Coba berdiri semua udah. Semangat. Konsentrasi. Masih ingat tepuk konsentrasi kemana? Masih. Oke. Tepuk konsentrasi. Kaki ini, mulut ini, mata ini, telinga ini, otak ini, siap konsen. Nah, nah, adik-adik, jadi cahaya itu dapat diuraikan. Aku mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat pelangi? Pelangi pernah tahu? Pelangi warnanya apa? Merah, Kuning, hijau, biru, ungu. pelangi omangnya enggak? Sebelum hujan, khusus sudah hujan. Yang mengatakan pelangi omangan sebelum hujan, angkat tangan. Sebelum mau bangun teh mau bilang bangun pelangi. Ayo jawab itu sebelum hujan. Kita ini. Sudah hujan. Jadi adik-adik pelangi itu adanya sudah hujan. Nah, jadi itu contoh dari cahaya itu dapat diuraikan. Pelangi. Pelangi di sini. Kita pelangi. Pelangi kau mangan ini bayar. Ini puli mai yang kau mangan pelangi. Tidak mungkin pelangi mau lu gak ada saya itu. Kita. Baik. Dia mangan pelangi lu. Sebelum sudah hujan mangan. Sudah. Hujan. Oke. Yang berikutnya itu cahaya dapat menembus benda berdinding. Cahaya dapat menembus benda berdinding.
Baik putih ya, Be. Uli turun hingga alas senter. Dengan ditembus ke tuh. Tembus. Gambar. Aku pengen kosan dua nih. Kita? Pengen kosan dua. Oh, bukan. Salah. Nah ini. Tuh. Kita? Cahaya dapat menembus benda lebih. Tapi ini mau berhentikan pakai gelas. Tapi boleh gelas kaca dua. Pakai gelas mau. Ini kan situ tunggu saya kan. Karena itu gelas bukan itu baru menjaga minyak sini. Pakai gelas kopi. Oke. Yang terakhir yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Terakhir cahaya dapat membentuk bayangan. Ibu minta satu orang keluar, satu orang. Upin, kau keluar Upin. Bayu, lihat. Bapak lihat. Terus jangan terlalu diambil. Terus, apa yang kamu amati dari dia? Melihat saya. Apa itu dia betul? Masuk Upin. Nah, adik-adik. Jadi itu contoh cahaya dapat menembus benda ini. Mau Upin gak apa-apa ya toh? Ibu yang mata lu. Kemudian ke hitam ya di sama namanya dulu hitam ini toh. Nah ini maksud dari cahaya dapat membentuk bayangan. Karena adanya cahaya, makanya itu kan cerita seni ya toh. Yuk. Siapa pernah bola kalau bingung ngaji giliran? Ngaji giliran tembak, kita segala macam. Laku bikin dia hitam, ini bukan kayak ini. Kita pernah hitam itu dia. Yuk. Pernah? Tembak dia anak boleh benteng lampu boleh. Gelap gulita. Kita gelap gulita. Dia bayangkan pakai banding gulita. Iya toh? Nah kita dapat melihat bayangan kita karena adanya cahaya. Jadi kuping gopean dengan hitam di nurun itu termasuk cahaya dapat membantu bayangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yakin? Oke, ibu mau tanya sekali lagi, jangan satu kamu. Apa maksud dari cahaya dapat membentuk bayangan tadi? Cahaya dapat membentuk bayangan. So maksudnya toh, kan sudah kasih contoh dari toh, kalian yang keluar, kita nih dulu di kepiawan. Bagaimana? Bisa melihat bayangan sendiri karena ada cahaya. Bisa melihat bayangan sendiri karena ada cahaya. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Tidak ada. Sekarang kita kamu duduk dalam bentuk kelompok. Jadi kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, aku sebentar duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Jadi ini kelompok 1 ketuanya Fania, kelompok 2 ketuanya P, kelompok 3 ketuanya B. Pastinya itu. Oke, lanjut. Jadi apa? Ada yang belum mengerti yang keseluruhannya tadi? Tidak. Nah, perhatikan ke sini dulu, jangan ke belakang. Dalam sini. Soalnya sangat jelas. Kita kan tadi sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya toh. Nah, ada berapa dari sifat-sifat cahaya tadi? Yang disebut di sini sudah tertera gambar. Kamu tinggal tulis di sini. Gambar lo termasuk sifat-sifat cahaya apa? Dari jalan itu pilih salah satu. Oke? Habis itu nanti presentasi ke depan. Misalnya nomor 1 ini. Nomor 1 ini sifat-sifat cahaya. Misalnya kamu ambil misalnya ini cahaya dapat merambat lurus. Kenapa bisa dikatakan cahaya dapat merambat lurus? Coba praktekkan di sini. Ini ibu sudah menyediakan media yang nanti kamu praktekkan sendiri. Ya. Sudah jelas keseluruhannya? Iya. Misalnya ini tadi toh. Misalnya ini. Sifat-sifat cahaya. Gambar. Sifat-sifat cahaya apa? Dari dalam Yogo. Nanti itu kamu jelaskan kenapa ini misalnya ini termasuk dalam sifat-sifat cahaya merambat lurus. Tulis di sini. Habis itu praktekkan ke depan. Oke? Sudah jelas keseluruhannya? Sudah jelas keseluruhannya? Sudah? Oke, sudah. Jangan ribut.
Ada yang bingung cara kerjanya? Tidak ada? Nah, yang bagian ini tadi saya ada stop. Harus tetap di atas ada. Kelompok 3 gimana? Masih bingung kesudahannya? Kerja sama. Kalau beli apa beli juga. 5. Bingung? Mengerti kok cara kerja? Bisa lotos, kan lotos. Bisa kami dari kan sifat-sifat dari sulit. Jadi sifat saya apa? Sifat saya apa? Pakai menuju datang habis itu kenapa bisa bikin kita dan bukan bisa dilakukan? Yang pertama ini adalah yang saya dapat biasa. Kamu coba bikin atau kamu praktikkan di gelas atau suruh teman-teman untuk keluar dari supaya atau bagaimana? Berapa? Atau mesti mengusulkan? Kelompok 2 aman. Uci runtuh. Jelas semua, ada yang masih bingung? Kelompok mana yang bingung? Jangan ribut. Boleh nggak? Sudah? Kelompok mana yang bingung? Ini kelompok apa? Ya lo. Jadi kerja berarti ayo. Ada yang masih bingung dengan suratnya? Sudah jelas. Sudah? Belum? Sudah? Kenapa? Bingung? Masuk. Kelompok 3 sudah? Kamu mengerti tidak suruhan? Mengerti suruhan, Bos? Mengerti. Kejar.
Kenapa? Sutra cahaya gambar bulat termasuk objek cahaya dapat dihiaskan. Karena praktek orang menyebut. Oke, sudah? Belum? Ada yang masih bingung? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Kelompok 3 belum lagi. Ayo. Sehingga akan membesar dan
setelah saya bercermin, yang saya amati dari sini yaitu saya dapat melihat bayangan sendiri. Jadi itu contoh dari saya dapat dipanturkan. Oke, pintar. Yang berikut, setuju teman-teman? Besar sekali. Teman-teman, gambar nomor ini termasuk dalam cita-cita saya apa? Besar sekali, besar. Jangan itu. Teman-teman, gambar yang berikut ini cahaya bisa menembus benda bening. Oke, apa contohnya lihat? Saya dapat menembus bintang ini. Coba perhatikan. Cahaya dapat menembus bintang. Coba, teman-teman. Bagaimana Sarom? Teman-teman. Erosi. Teman-teman, saya nyetel di kelas Akan ditembus. Bisa menginginkan apa? Gelas ini bersifat ini mau pakai gelas ini dia gelas pasti ya. Nanti kok saya minta sertifikat bisa toh? Oke, yang terakhir. Gambar yang terakhir ini teman-teman termasuk sifat-sifat saya apa? cahaya bisa diuraikan. Contohnya apa? Diuraikan. Langsung dari gambar ini bisa kamu. Apa loh? Coba jelaskan teman-teman. Pelangi memandang sebelum kau belajar. Sudah belajar pelangi. Baru ada pelangi. Pelangi. Tepuk salut dulu untuk kelompok satu. Tepuk salut. Terima kasih. Sekarang kelompok dua. Ya, perwakilan atau orang juga. SK sekarang. Askar kan? Atau bukan yang pakai baju olahraga tuh. Dua orang. Jadi kalau sudah siap. Nah, sudah jelas dong cara presentasinya. Teman-teman, kami dari kelompok dua. Toh, Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kami akan membacakan hasil diskusikan. oke. Yang pertama, cahaya bisa dibiaskan. Contoh. Berapa? Satu orang yang baca, satu orang yang baca. Jika gelas diisi air, maka terjadilah cahaya bisa dibiaskan. Jika dia masukkan Sendok. Apa yang kamu lihat dari situ? Sendok. Sendok. Tidak punya Sendok. Sendok dan besar. Oke. Yang kedua, untuk kita teman gambar. Yang kedua apa? Cahaya bisa melambang lurus. Oke. Apa contohnya saya dapat melambang lurus? Nah, kamu pakai contoh itu bisa juga apa di luar? Oke. Coba. Saya dapat melambang lurus apa? Ayo cepat sudah. Contoh dari saya melambang lurus. Nah, ketika digabungkan, ketika karton ini digabungkan, maka akan membentuk saya dapat melambang lurus. Kenapa dikatakan saya dapat melambang lurus dari itu?
Oke. Yang Lanjut. nomor pertama, cahaya dapat dibiaskan. Oke. Sudah bukan pemandangan. Gambar cara biasa yang mana? Oke. Coba praktek. Om sendiri. Sudah. Tombol dulu. Jangan. Besar sih besaran. Tombol dulu kan. Masih kamu bisa ya? Jika sebelum ini Dimasukkan. masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya membesar dan Akan membesar dan membengkok. Oke, nomor 2. nomor dua, Kesannya pemadam pada begini. cahaya dapat merambat lurus. Oke, apa contohnya? Coba praktekkan sendiri. Bagaimana cahaya tidak merambat lurus? Praktekkan sendiri. Ayo. Besar sedikit suaranya. Ini kamu keteriakan ya. Berapa? Sudah? Coba kamu sendiri. Gimana? Teman-teman, tunggu kan? Cahaya dapat merambat lurus. Jika ada cahaya yang dapat merambat lurus dan ada di bawah sini. Oke, yang ketiga apa? Ketiga. Tiga, Besar sedikit suaranya. cahaya dapat dipantulkan. Oke, contohnya apa? Cara dapat dipantulkan. Nah, coba Lelo orang ke cermin. Lelo. Nah, apa boleh? Apa yang dapat kamu amati dari cermin? Melihat diri sendiri. Coba omong ke teman-teman. Teman-teman, bagaimana? Teman-teman, Lanjut. Dari kira pula. Pakai bahasa Manggarai bisa ya? Pakai bahasa Manggarai. teman-teman, jika saya melihat cermin, saya melihat diri sendiri. Oke. Yang berikut apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Cara dapat menembus benda bening itu bagaimana? Cepat sudah. Apa contoh cara dapat menembus benda bening? Jendela. Kenapa dengan jendela? Ada cahaya beristirahat atau yang bergambar alat. Oke. Dari ini karena apa? Karena jendela ini termasuk dari contoh benda bening. Yang terakhir, Terakhir, cahaya dapat diuraikan. yang di belakang, mereka kasih pisau. Tapi itu. Cahaya dapat diuraikan. Contoh di kamar apa ini? Teman-teman pelangi adanya sebelum hujan atau setelah hujan? Setelah hujan. Mana kau berperok kalau tanah apa? Di air besar. Kita mana dulu nomor 3 tepat. Merah, duduk dalam kondisi yang rapi. Oke, duduk. Itu dia. Nah, perhatikan di sini. Jadi adik-adik, kita telah mempelajari bersama tadi tentang materi cahaya dan sifat-sifatnya. Sudah dijelaskan tadi apa itu cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Dan ada enam dan sifat-sifat cahaya. Dan yang pertama tadi apa? Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat menembus benda bening. dan cahaya dapat menambah cahaya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, gua ada video nanti kita bersama terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Oke? Oke, siapa yang tahu lagu Beca? Bisa tidak? Tidak bisa, kita nggak ada ya. Habis itu nanti mau dipraktekkan. Jangan ribut, karena ini volumenya terlalu besar. Ya. Kita belajar surat yang menembus benda bening. Kedua adalah dari
sekian saja pelajaran kita pertemuan kali ini. Ada yang sudah ngantuk di belakang? Tidak. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi bersama ini? Ada yang sedih atau ada yang tidak suka masuk kelas ini? Tidak. Tidak. Apa yang dapat kamu peroleh dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi? Apa dapat kamu materi detail? Kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Nah, oleh karena kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan serta melakukan eksperimen atau percobaan sendiri di depan, berarti itu dapat menyimpulkan kalian semua telah mengerti dan memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang kita berdoa. Berdiri yang lain berdiri.